tokoh tadi waktu itu menjabat sebagai menteri, namanya Mahfud MD. Beliau menyampaikan, jikalau kekayaan Indonesia itu menggaji rakyat per kepala, bukan per kakak ya, per kepala, 1 bulan dengan nominal 20 juta. Tanpa mereka kerja, itu cukup. Bukan berarti pemerintah atau presiden kita saat ini itu tidak adil. Bukan, saya nggak mengatakan seperti itu. Tapi kebobolan karena apa? Sekat-sekatnya itu sangat rapuh. Sehingga apa? Mudah dibobol. Rahayu, sedulurku semua. Di sini saya akan kembali menyampaikan berkaitan dengan ungkapan saya pada video sebelumnya yang berjudul Tanda-tanda Masa Depan Indonesia. Dalam video tersebut, saya menyampaikan bahwa kelak suatu saat Indonesia akan berganti nama dengan nama Nusantara. Dan dipimpin bukan lagi oleh presiden, tapi dengan sistem raja. Bukan demokrasi lagi. Karena demokrasi yang sudah kebablasan, yang sudah carut-marut, maka akan berganti dengan sistem kerajaan. Nah, atas apa yang saya sampaikan tadi, saya tahu pasti banyak sekali yang menganggap bahwa saya itu mengada-ada. Atau bisa dibilang halu. Terus terang, saya sendiri ragu untuk menyampaikan. Karena saya tahu dan sadar saya itu siapa. Saya bukan tokoh masyarakat. Saya bukan pejabat. Saya itu ya rakyat biasa. Apa sih kemampuan saya untuk menyampaikan tentang bangsa negara? Itu kan hal yang sangat besar sekali, luas. Cuman, walaupun saya rakyat biasa, tetap mempunyai hak untuk menyampaikan. Didorong lagi oleh fenomena-fenomena yang terjadi di saat sekarang. Bagaimana rakyat kecil yang begitu susah mencari nafkah buat keluarganya. Untuk menyekolahkan anaknya saja kan susah. Sementara mereka yang duduk di pemerintahan sebagai pejabat-pejabat, sih memang tidak semuanya mereka yang berpesta pora menikmati uang negara yang dihasilkan dari penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan dari hasil tambang lah, hasil pajak lah, dan penyimpangan-penyimpangan di pemerintahan itu sangat banyak sekali. Itu karena apa? Karena hukum kita yang belum tegas. Nah ini, seharusnya hukum kita itu dikaji ulang. Coba bayangkan.
Mereka yang menikmati uang negara dengan penyimpangan-penyimpangan tadi, yang triliunan, hanya dihukum berapa tahun. Padahal sudah ada usulan. Bagi mereka yang koruptor tadi, dimiskinkan, dirampas aset-asetnya. Nah ini, memang apa yang saya sampaikan terlalu miris ya, terlalu sadis. Kalau enggak ya hukuman mati. Cuman ini kan terlalu sadis. Cuman yang perlu saya sampaikan, dipertegaslah hukum. Biar orang yang akan melakukan tindakan-tindakan korupsi itu berpikir. Bukan berarti saya menyampaikan seperti ini, pemerintahan kita itu lemah. Bukan. Tapi kebobolan. Kebobolan. Karena para pejabat-pejabat tadi ya, itu dipilih secara demokrasi. Mereka suap sana, suap sini. Yang pasti, nanti ketika mereka sudah menjabat, akan berusaha bagaimana cara untuk mengembalikan modal yang sudah ia keluarkan di waktu mau menjabat. Entah itu menjabat lurah, atau mau menjabat sebagai DPR, dan lain-lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan ini, kenapa saya menyampaikan ulang? Karena saya tergerak hatinya, tergerak melihat penderitaan rakyat kecil yang mana hidup di lingkungan sekitar saya sendiri. Mereka susah payah mencari pekerjaan. Saya akan bercerita lagi tentang anak kecil yang sedang digembleng, dididik agar matang oleh para raja-raja tadi. Sebenarnya, raja-raja tadi itu menggembleng untuk memberi pengetahuan agar si anak kecil tadi itu bangkit semangatnya untuk mengubarkan. Dia nanti akan menyusun kekuatan untuk mendobrak, untuk melawan pemerintahan yang carut-marut. Keadilan sosialnya itu luar biasa. Timbang sekali. Sangat timbang sekali. Padahal kekayaan bangsa kita itu luar biasa. Saya mengutip dari seorang tokoh yang mana tokoh tadi waktu itu menjabat sebagai menteri, namanya Mahfud MD. Beliau menyampaikan, jikalau kekayaan Indonesia itu menggaji rakyat per kepala, bukan per kakak ya, per kepala, 1 bulan dengan nominal 20 juta. Tanpa mereka kerja, itu cukup. Tapi pada kenyataannya, banyak sekali rakyat yang menderita, yang miskin. Untuk menyekolahkan anaknya aja kesusahan. Kadang untuk makan aja sulit. Sementara yang duduk di sana berpesta pora, sih memang tidak semuanya. Ini yang perlu kita sadari. Masihkah demokrasi ini perlu dilanjutkan lagi? Hingga
kebebasan begitu liarnya ketika akan dihalangi, lalu dikatakan melanggar HAM. Tentu yang lebih tahu yang berpendidikan. Saya tidak berpendidikan. Tapi kenapa yang berpendidikan ini seakan-akan memejamkan mata? Ayo, bangkit. Bangkit. Kita ini kaya raya Indonesia ini. Mohon maaf, saya akan menyampaikan kisah anak kecil yang di video sebelumnya saya ceritakan. Terus terang pada video sebelumnya, cerita tentang anak kecil tadi belum saya ungkap secara tuntas. Jadi begini, si anak kecil tadi yang sedang dibimbing, sedang digembleng, sedang dimatangkan oleh para raja-raja tadi, itu nanti akan menyusun kekuatan. Dan beliau akan turun gunung dibantu oleh para raja-raja. Yang mana raja-raja tersebut itu nanti akan jeledek ke beberapa orang. Mempengaruhi jiwa-jiwa orang Indonesia. Lalu kemudian mereka yang diseletepi tadi akan menumpas kebatilan, akan menumpas ketidakadilan yang berlaku saat ini. Bukan berarti pemerintah atau presiden kita saat ini itu tidak adil, bukan. Saya nggak mengatakan seperti itu. Tapi kebobolan karena apa? Sekat-sekatnya itu sangat rapuh. Sehingga apa? Mudah dibobol. Mudah dikelabui. Karena apa? Yang masuk menjadi pejabat itu pada dasarnya bukan mau mengabdi pada negara, tapi mau mengembalikan uang yang telah ia keluarkan yang begitu besar. Sih, memang tidak semuanya. Saya mengatakan ini bukan semuanya, tapi sangat sulit sekali untuk dicari mana sih yang jujur, mana sih yang demi bangsa, mana sih yang demi negara. Mereka ingin menjadi pengabdi bangsa, pengabdi negara karena ada embel-embel keinginan untuk meraih lebih makmur hidupnya. Nah itu. Nah, maka saya katakan itu nanti anak kecil yang sedang dibimbing oleh para raja-raja itu akan menghapus sistem demokrasi dan sehingga akan menghapus sistem-sistem yang ada menjadi sistem kerajaan, bukan sistem demokrasi lagi dan bukan dipimpin oleh presiden lagi. Nah, dengan cara apa? Apakah dengan kekerasan? Apakah dengan bagaimana? Saya tidak tahu. Mungkin kita sudah bisa menebak-nebak. Kalau selamanya Indonesia seperti ini, keadilan sosial semakin jauh timpang, mereka yang di sana, yang di pemerintahan itu memperkaya diri, ya apalah jadinya bangsa ini kalau tidak ada perubahan. Mungkin sampai di sini, semoga apa yang saya sampaikan bukan menjadi momok yang menakutkan, tapi untuk menggugah jiwa kita. Ayo bangkit, bangkitlah. Kita kobarkan semangat. Ayo, para pejabat-pejabat, orang-orang pemerintahan, ayolah.
kalian itu disumpah untuk mengabdi pada negara, bukan untuk memperkaya diri. Peganglah sumpahnya. Peganglah sumpah. Rahayu.